ada di tempat ini, meskipun ya sering kita di area sini. Sempat terakhir ngantar istri saya yang lagi senang memuji Tuhan, waktu dia ulang tahun di sini diam gitu menikmati. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Don, Pastor Victa dan Pastor Jessica sudah memberi kesempatan buat saya untuk sharing firman, menyampaikan kabar baik pada pagi ini. Kesempatan yang luar biasa. Ya, tadi seperti diperkenalkan. Sebelum kita ke sana, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Pagi ini kami memiliki kesempatan untuk kami menyembah, memuji Engkau. Bahkan kami mau belajar akan kebenaran firman. Kabar baik boleh kami sampaikan, Roh Kudus Engkau yang memimpin dari awal sampai selesainya. Kami percaya roh hikmat dan wahyu berikan kepada kami semakin jelas bagaimana kami mengerti maksud tujuan Allah untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini tanpa terkecuali, untuk kami mengerti kehendak dan tujuan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami percaya dan kami menikmati setiap berkat pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, puji Tuhan, salam kenal. Saya Istio Adi, tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Pastor Victa. Terima kasih juga buat Pastor Alan yang sudah mengkoneksikan kami dengan ICC AFGF. ICC ini tidak asing buat saya, sebetulnya dari anak saya SMP waktu itu di Bali International School. Dia selalu mintanya ke gereja ICC, waktu itu masih di Haris ya kalau nggak salah. Nah kemudian IFGF, wah ini yang sangat nyambung kalau dengar IFGF, GF, FGBMFI. Tadi diperkenalkan saya adalah Regional Vice President untuk Full Gospel Businessman Fellowship Internasional yang untuk Bali. Kita ada dua regional ini sebenarnya jadi satu dengan regional di Lombok. Jadi masih ada, tapi tahun 2024 nanti akan terpisah regionalnya sendiri. Internasional Full Gospel Fellowship sama. FGBMFI, Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Nah, ada banyak teman-teman mungkin di sini yang dari FGBMFI. Saya bukan pengkhotbah, ya. Saya bukan pendeta, tapi saya PDT, pengusaha dalam Tuhan. Dan Tuhan percayakan bahwa bisnis saya adalah bisnis kerajaan Allah, tapi profesi saya ada beberapa hal. Saya bergerak di produksi untuk sendal hotel, amenities, dan saya suka ngelukis sebetulnya, karena background saya adalah seni rupa. Nah, puji Tuhan. Tapi yang terakhir hobi saya sekarang mungkin hampir sama dengan dengan Pastor Jessica di Outreach, tadi diceritain oleh Pastor Victa. Outreach kita di FGBMFI, saya terpanggil di situ ya setelah dengan masa lalu yang macam-macam ya. Kerjaan saya dulu suka di depan jadi WL, preaching dan lain-lain, tapi masih ngacau. Nanti ceritanya panjang. Puji Tuhan. Tapi pagi ini mari kita sama-sama belajar. Saya tanyakan sempat beberapa hari yang lalu, temanya apa di ICC IFGF? Nah, dikatakan preaching the gospel. Ya, kalau nggak salah itu preaching the gospel. Nah, pagi ini kita mau sama-sama, maafkan saya, mungkin saya akan mengusik surga saudara, mengusik agamawi saudara, kalau ada yang agamawi, untuk kita sama-sama belajar. Sebetulnya kita mau preaching apa, kita mau declaring apa. Maka saya kasih temanya adalah declaring the gospel. Ya, declaring the gospel. Kalau kita coba definisikan declaring the gospel bukanlah debating, bukan arguing. Jadi kita jangan melayani, kalau mau declaring gospel, kita jangan melayani perdebatan, kita jangan melayani orang yang berargumentasi, tapi mari kita to preach, atau kita boleh proclaiming the gospel. Nah, pertanyaannya, apa yang gospel yang seperti apa yang kita mau
sampaikan kepada orang lain. Ini tentu menjadi sesuatu yang benar-benar penting. Makanya saya ingin menyampaikan gospel itu apa gitu ya. Nah, yang pertama, seringkali kita mendefinisikan secara global. Gospel itu adalah kabar baik. Itu adalah Injil. Tidak ada yang salah itu. Gospel kabar baik, gospel adalah Injil. Nah, tapi bukan kabar baik yang biasa saya katakan. Nah, kalau kita dengar kabar baik misalkan nih, tiba-tiba Pastor Don datang ke sini terus mengumumkan, selamat pagi jemaat, morning jemaat, nanti setelah selesai ibadah, jika ada yang ulang tahun, silahkan ke mall, ada diskon 50%. Itu kabar baik bukan? Ya, itu kabar baik. Atau mungkin Pastor Victa yang baru saja dikaruniai seorang anak, dia bilang, oh saya dikaruniai anak, itu kabar baik. Atau bagi kita semua yang dapat promosi, 2023 saya akan dapat gaji naik 50%, itu juga kabar baik gitu. Nah, gospel yang seperti apa yang kita mau sampaikan kepada orang lain itu menjadi sangat penting. Nah, ada yang memahami bahwa gospel itu adalah Injil keselamatan. Itu juga kabar baik. Nah, kalau kita melihat bagaimana sejarah Injil keselamatan, itu sudah ada di tengah sejak abad 16. Kita lihat Injil keselamatan itu berbicara tentang apa? Injil keselamatan berbicara tentang kita manusia berdosa, yang jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan. Kemudian apa? Yesus datang untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan kita masuk ke surga bersama Dia. Itu Injil keselamatan. Tidak ada yang salah. Tapi saya mau katakan, apakah itu yang diberitakan oleh Yesus? Tidak ada di Alkitab. Yesus tidak memberitakan Injil keselamatan. Tapi yang Dia beritakan adalah Injil kerajaan Allah. Apa itu Injil kerajaan Allah? Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita memahami bahwa Injil kerajaan Allah itu berbicara tentang kabar baik, tentang seorang raja yang akan datang, memerintah. Nah, kalau seorang raja datang memerintah dan kita semua yang mau memahami atau mau raja memerintah kepada kita, yang kita alami apa? Sejahtera. Hidupmu akan sejahtera. Kita ingat Australia, sejahtera di sini adalah Commonwealth, makmur bersama. Dia raja bukan hanya untuk kita melihat bahwa dia raja yang merampas dan lain sebagainya. Jika raja datang dan kita mau diperintah, kita melakukan apa yang dia mau, kita akan hidup, kita akan sejahtera. Memang agak sulit bagi kita untuk memahami konsep kerajaan, karena kita hidup di apa? Di zaman di negara republik, sehingga kita tidak mengenal prinsip kerajaan Allah. Kita tidak pernah diperintah seorang raja, kita tidak pernah memiliki hukum atau undang-undang kerajaan. Kalau di republik kan semua bisa diamandemen, tapi hukum kerajaan tidak bisa. Raja bilang A, itulah hukum. Undang-undangnya sudah jelas di situ. Nah, pagi ini saya mau kita lebih jauh tahu tentang Injil Kerajaan Allah. Tapi sebelum itu izinkan saya bahwa menyampaikan bahwa Injil Kerajaan Allah ini didasari harus dilandasi pengertian yang sangat penting. Di Alkitab itu kita bisa baca. Kita lihat isi dan narasi Alkitab itu seperti apa. Ada 3 hal yang harus kita pahami sebelum kita bicara tentang Injil Kerajaan Allah. Kita mengerti Sang Raja. Ya seringkali kalau man to man ministry ngobrol, kamu ngomongin Kerajaan Allah, kita ini hidup di sini sebagai manusia biasa begini. Nah, kita nggak tahu tujuan. Tapi Alkitab menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang kita perlu tahu, kita perlu mengerti
bahwa narasi Alkitab, Injil, narasi atau isi daripada Injil kerajaan Allah itu yang pertama menyatakan apa? Isinya. Pada mulanya, kalau kita buka di Kejadian 1, apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Diulang lagi di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Artinya apa? Alkitab bercerita tentang seorang raja. Yang pertama konsepnya adalah Tuhan adalah raja yang memerintah di satu kerajaan, ya, raja yang memerintah di satu kerajaan yang kekal dan selamanya. Kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Kalau Bapak Ibu baca di Keluaran 15 ayat 18, dikatakan situ Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Nah, itulah raja kita. Katakan, Tuhan adalah raja. Tuhan adalah raja. Nah, itu yang harus kita pahami pertama. Lalu ada pertanyaan dari kita. Wah, saya tidak hanya, kalau saya belajar Alkitab, saya tidak hanya ketemu Tuhan adalah raja, tapi Tuhan adalah kasih. Ya, itu yang kedua, Tuhan adalah kasih. Karena kasihnya dia mau hubungan dengan manusia, dia menciptakan, dia menyukai hubungan. Karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, maka Allah menciptakan kita memiliki hubungan. Dan yang ketiga, yang luar biasa, Tuhan telah memilih kita. Ya, Tuhan telah memilih kita. Untuk apa? Untuk tujuan Tuhan kepada kita. Jadi kita manusia dipilih, bukan Tuhan iseng menciptakan manusia, tapi kita sudah dipilih, bahkan ditetapkan di Yohanes 15 ayat 16. Coba bayangin, Anda dipilih Pak Jokowi jadi menteri gitu. Ditetapkan jadi menteri, itu penting enggak? Ini yang milih kita raja di atas segala raja. Dia bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Oleh sebab itu, pergi, beritakan Injil Kerajaan Allah. Nah, itu pesan Yesus kepada kita. Jadi, mari saudara-saudara kita berfokus. Ya, maaf ini sedikit memang agak mengusik. Ya, kalau kita sudah tahu pengertian bahwa yang pertama Allah adalah raja, Tuhan adalah raja yang memerintah di satu kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Kemudian Allah adalah kasih, dia ingin membangun hubungan dengan kita. Yang ketiga, Allah adalah memilih kita. Dia berkehendak supaya kita hidup punya tujuan yang jelas. Kita hidup tidak, saya seringkali sedih ya, wah saya ini apa, hanya cacing-cacing dan lain sebagainya. Itu no, kita bukan seperti itu. Kita dipilih, ditetapkan di situ. Kita mau menjadi pelaksana kerajaan Allah itu. Nah, kalau kita sudah mengerti narasi ini, tentu akan lebih mudah. Seringkali kita mendefinisikan preaching the gospel atau declaring the gospel itu sebagai amanat agung. Amanat agung itu ada di tengah sebetulnya. Ya, kalau kita baca di Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ke-20, di situ dikatakan apa? Pergi beritakan Injil Kerajaan Allah. Tapi tadi narasi tadi bilang apa? Pada mulanya ini bahasa aslinya adalah Bereshit. B artinya di atau dalam atau pada, resit. Itu artinya yang utama, yang sulung. Dia sumber dan itu berbicara raja. Maka kalau orang Ibrani dia baca Alkitab, Bereshit pada mulanya, in the beginning, di situ dikatakan itulah raja, berbicara tentang raja. Jadi mari kita sedikit ubah mindset kita. Di sini kita tahu dia adalah raja, dia adalah kasih, dan dia memilih kita, menetapkan kita untuk kita dipakai sebagai pelaksana untuk menyampaikan kerajaan Allah. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah kenapa kita mesti menyampaikan Injil Kerajaan Allah?
akan lebih memahami kalau kita tahu bahwa isi Alkitab itu juga berbicara tentang penciptaan. Tadi kalau di Amanat Agung itu kita mungkin sudah bicara di penebusan, tapi kita mesti ingat ada penciptaan, kemudian ada kejatuhan, ada penebusan, dan berikutnya ada kemuliaan. Itu isi firman Allah, itu isi Alkitab, itu isi kabar baik. Ya, di penciptaan inilah kita akan tahu tujuan Allah akan hidup kita. Mari kita baca di Kejadian 1 ayat 26. Ya. Nah, Kejadian 1, 26 ini berbicara tentang how to declare kingdom mandate ya. Di situ dikatakan apa? Bisa ditayangkan Kejadian 1 ayat 26. Ya, kita secara global sudah hafal ya. Dikatakan di situ sebenarnya terkandung makna bahwa keserupaan. Nah, marilah kita menjadikan manusia. Marilah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar kita. Serupa. Jadi ada keserupaan. Dan setelah itu apa? Kita berhendaklah manusia serupa dan berkuasa dan memerintah. Banyak orang mau berkuasa, mau memerintah, tapi tidak mau keserupaan dengan Allah. Nah, kita punya dua message ini. Kingdom mandate itu bicara keserupaan dan bicara tentang memerintah dan berkuasa. Katakan keserupaan dan memerintah. Keserupaan dan memerintah, itu tujuan Allah menciptakan kita. Jadi kita mau bahwa kita diciptakan punya tujuan. Tujuan yang pasti, keserupaan dengan Allah. Nah, itu yang kita boleh pahami saat kita tahu bahwa kita memiliki tujuan, maka kita akan menyampaikan, kita akan menghidupi. Nah, kingdom mandate atau kingdom mind, jadi pemerintahan Allah, mandat kerajaannya dituangkan dalam Kejadian 1, 26 bahkan sampai 28. Nah, di situ kita akan melihat ya aspek-aspek apa yang kita perlu hidupi di dalam mengerjakan, to preaching, to declare, to proclaim the gospel. Itu yang kita perlu pahami di situ. Bagaimana ada namanya kingdom mandate itu ada dua hal. Kita bicara keserupaan adalah kingdom culture atau mandat budaya. Nah, di situ kita tidak perlu banyak berkata, tidak disampaikan dengan lisan, tapi kita menunjukkan dengan cara hidup, dengan budaya yang namanya budaya saling. Jadi dalam mandat budaya kita menyampaikan, orang akan melihat kita, orang akan bisa melihat apa yang kita mesti sampaikan melalui kehidupan kita. Itu keserupaan, ada karakter Allah, wibawa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita hidup benar dan orang akan melihat, oh itu dia menyampaikan kingdom culture, budaya kerajaan dibawa di situ. Nah, kalau kita lihat di kita sudah tahu bahwa ada mandat budaya, ada juga mandat pemerintahan. Jadi mandat pemerintahan ini bicara aspek pemerintahan kita, aspek pemerintahan Allah kepada kita. Dia punya tujuan menciptakan kita. Kita memerintah, menguasai. Nah, itu yang dikatakan di Kejadian 1, 26 sampai 28. Be fruitful, multiply, replenish, subdue, have dominion. Ya, sayang translatornya kurang tepat ya, kalau be fruitful dikatakan kita beranak cucu gitu ya. Kalau anak SD bilang, wah kita beranak cucu gitu, gimana nanti perintahnya? Jadi itu lebih tepatnya adalah berbuah. Be fruitful, multiply, replenish, subdue, have dominion. Itu bicara kita, Tuhan mau kita berbuah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka berbuah. Nah, disitulah kita sebagai anak-anak kerajaan, sebagai representatifnya Allah yang ada di bumi, kita diminta untuk memerintah dan kita akan melakukan untuk apa? Berbuah. Itu kemauan Allah. Allah tidak mau kita sia-sia, kita hidup dalam kesia-siaan. Makanya di Matius 21 ayat 43 dia katakan bahwa aku akan memindahkan
kerajaan itu kepada bangsa lain. Waktu bangsa Israel tidak berbuah, dia katakan aku akan memindahkan itu, dan itu yang dia minta, yang dia kerjakan. Lalu apa yang harus kita kerjakan saat kita melakukan, kita proklaim, kita declaring, mengerjakan mandat kerajaan, kita kerjakan seperti apa? Nah, berbuah itu menjadi sangat penting. Apakah kita sudah berbuah? Nah, itu pertanyaan yang harus kita hidupi. Itu akan membawa dampak. Jadi sebetulnya sangat menarik ya kalau kita bisa berfungsi benar di situ saat kita tahu tujuan Allah. Jadi kita tahu tujuan Allah dalam hidup kita, kita akan berbuah. Saya sebagai suami, sebagai pemimpin mau berbuah. Nah, tentu yang menilai siapa? Istri saya. Makanya ya ada waktu sekitar 7 menit saya undang istri saya untuk dia boleh menyampaikan. Sebagai anak-anak kerajaan yang punya mandat, kita tahu apa yang harus kita sampaikan, kita mengerti apa tujuan Allah, kehendak Allah di dalam kehidupan kita untuk kita berbuah. Ya, kita sudah pernah baca di Alkitab bagaimana seorang tuan saat dia mencari buah di kebun ara yang tumbuh di kebun anggur. Pohon ara tumbuh di kebun anggur, itu kan kesia-siaan. Pohon ara kenapa tumbuh di kebun anggur? Akhirnya tidak berbuah, apa? Ditebang. Dan setelah ditebang, nah itulah kesia-siaan. Allah mau kita berfungsi. Allah mau kita benar-benar berbuah. Ya, berbuah di area mana? Saya sebagai suami, saya mau berbuah di area keluarga. Saya punya komunitas Full Gospel Businessman Fellowship International. Saya mau berbuah dan mereka melihat bahwa mandat budaya saya kerjakan, keserupaan itu saya lakukan, dan saya mau memerintah bersama dia. Saya mau mengizinkan Allah memerintah dalam kehidupan saya sehingga saya mengalami buah itu. Nah, itu kita bisa lihat di Kisah Rasul 4 ya. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-32 ya, sebelum istri saya ke sini. Bagaimana orang-orang mengerjakan buahnya itu. Mereka memberitakan dengan berani. Nah, ini saya, istri saya yang luar biasa. Dia punya identitas sebagai anak raja. Silakan. Haleluya, terima kasih. Ini sekarang happy-happynya ya. Saya di sini mengenalkan diri, nama saya aslinya adalah Siti Kapipa. Tetapi sekarang saya senang dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang yang ajaib, sehingga nama saya menjadi Princess Siti Sarah. Mahkota ini saya dapatkan waktu awal pandemi. Tadi suami saya sudah saksikan bisnisnya adalah supplier hotel. Jadi tahu dong ya, hotel tutup, jadi pikirannya macam-macam. Karena akhirnya saya sebagai bendahara, sebagai istri, ya ada panik, ada takut, gimana ini kompor bisa nyala enggak gitulah ya. Tetapi bicara tentang declaring the gospel, preaching the gospel, selalu berpikir kita khotbah ke orang lain, kita khotbah ke orang lain. Kita lupa, kita tidak minta kepada Roh Kudus, khotbahi saya. Saya mau khotbah kepada diri saya. Lalu saya diingatkan pada firman di Mazmur, dikatakan bagianku adalah Tuhan dan aku mau memegang perintah-perintahnya. Lalu dikatakan juga di sana, mulut orang benar mengatakan hukum, lidahnya mengucapkan hikmat. Lalu saya bilang sama Roh Kudus, hibur saya, kuatkan saya. Biasanya ini orang selalu minta ini pada saat kedukaan. Ditinggal saudara siapa saja yang meninggal, orang-orang terdekat meninggal. Padahal fungsi Roh Kudus tidak hanya di sebatas itu. Dia juga bisa rindu preaching kepada kita. Roh Kudus juga rindu berkhotbah buat diri kita, tetapi kita nggak mau membuka hati, nggak mau memberi waktu buat Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Lalu saat itu saya dibawa ke ruangan, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya hanya berbahasa roh, lalu tangan saya
bekerja memilih barang-barang. Anak saya ini kreatif anaknya, jadi banyak barang di sana. Lalu saya membuat mahkota ini dalam bahasa roh. Begitu jadi saya lihat cermin, saya kaget. Roh Kudus ajar saya apa yang saya dapatkan. Di sini ada 3 warna. Warna perak itu tentang warna penebusan. Lalu warna gold, warna kerajaan Allah. Dan ungu, warna kemuliaan. Roh Kudus ajar, ingat kamu sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Kamu sekarang adalah putri raja, kamu harus pakai sistem kerajaan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak mengalami krisis. Bangkit, berdiri dan katakan kepada dirimu, kamu harus tetap memuliakan Tuhan. Lalu saya bilang kepada suami saya, setiap pagi walaupun hotel tutup tetap mandi, pergi, cari jiwa-jiwa. Enggak usah mikirin kerjaan, puji Tuhan sampai detik ini kami tidak pernah kelaparan, kami tidak pernah kekurangan, puji Tuhan. Lalu kalau ini Miss Universe, Miss Heaven in the Earth, on earth. Saya dapatkan ini setelah menghadapi kenyataan hidup bahwasanya suami saya mengkhianati saya. Tadi dia bilang kan ya dia khotbah kemana-mana, dia majelis gereja, tetapi hidupnya belum lahir baru. Kami ini sahabat dari SMP, SMA, dia kuliah di Surabaya, saya kuliah di Malang, sehingga kami waktunya cepet-cepet ya. Jadinya begini, akhirnya waktu saya terima Yesus, saya tahu dia nggak ngerokok, nggak minum. Jadinya saya tanya dia aja, intinya kami akhirnya menikah lah ya. Dari setiap teman ada, saya tahu dia ngerokok dan saya nggak pilih. Tetapi di situ saya bersyukur ternyata dia masih belum lahir baru. Waktu saya katakan kamu belum lahir baru, kamu harus bersahadat. Saat aku sudah dibaptis kamu masih pakai kerudung. Dia seperti itu, orang Kristen harus bersahadat ya, dengan hati percaya dan dibenarkan, dengan mulut mengaku dan diselamatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kamu harus katakan itu dari hatimu, ambil waktu, dari situ nanti kamu akan menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam dirimu, Raja di dalam dirimu. Kau tidak akan lagi dituntun oleh daging, tetapi engkau akan dituntun oleh namanya Roh Kudus. Saya mengkhotbahkan diri saya bahwasanya namanya dikhianati pasti down ya, nggak punya harga diri dan sebagainya. Lalu saya khotbahkan kepada diri saya, kamu berharga di mata Tuhan, mulia dan Tuhan sangat mengasihimu. Walaupun kau nggak punya serempang Miss Universe, Miss Indonesia, tetapi engkau adalah putri kerajaan. Katakan itu. Lalu saya suka pakai ini, saya bikin. Dan waktu sebagai putri kerajaan, ulang tahun saya tahun ini adalah 55 tahun. Kemarin waktu bulan September tanggal 10, saya agak heboh kalau sudah genep-genep gitu ya, 40, 45, 50, 55. Awal tahun saya nyiapin lagu karena saya mau nyanyi pokoknya memuji Tuhan sebanyak usia saya. Waktu saya nyiapin, di hati nurani saya dengar, kamu enggak nyanyi sendiri. Lalu, enggak nyanyi sendiri? Lalu saya kebayang, oke Bapak aku mau pesta rohani. Awal Februari mulai saya doakan. Terima kasih Bapak buat pesta rohani yang Bapak anugerahkan buat saya. Saya sudah bayangin ada banyak pujian dari berbagai macam gereja di satu tempat. Dan kami memuliakan Tuhan dan saya ada di situ menikmati 55 tahun saya. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Pastor Don, mungkin manajemen di sini, Pastor Victa, para pemimpin di sini enggak tahu bahwasanya ada seorang putri raja yang berdoa untuk ulang tahunnya. Dan pesta itu terjadi di sini. Hari Sabtu, tanggal 10 September benar-benar saya menikmati dan saya duduk di belakang sana. Saya rindu mendapatkan mawar 55, ada jemaat yang bawa, memang saya kenal, dia bilang gini, saya bingung mau ngadu apa, tapi saya rindu memberikan 55 mawar bunga ini. Jadi kita memang hidup injek dunia,
tetapi kita harus pakai sistem kerajaan Allah. Kita hidup oleh percaya, bukan karena melihat. Nggak usah mikirin kalkulator, siapa yang bisa ngundang beberapa gereja untuk menaikkan pujian itu kan ya. Tetapi kalau kita mau percaya, kita mau say yes kepada surga, maka itu semua akan kita nikmati. Saya senang dengan Yesus saat memperkenalkan dirinya kepada saya, dia tidak membicarakan agama. Dari berbagai macam pergumulan satu malam itu terakhir yang saya dapatkan, Yesus, saya nggak mau jadi orang Kristen, saya nggak mau ke gereja, saya hanya mau tidur dengan damai sejahtera. Apa yang harus saya lakukan? Wa mahama ta'malawa fa'amalahu minkula kolakobikum ka'anahu lirobalalinas. Whatever you do, do it totally as to the Lord, not to man. Apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Yesus nggak ngomongin agama, dia ngomongin kerajaannya. Dan kita sistem hidupnya seperti itu, kerjakan semuanya untuk Tuhan. Saya akan ke sana tapi saya mau lepas berkat. Alaikumun nikmatu wassalamu minallahi abina wa minna robba Yeshu al-Masih. Grace to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Amin. Wah, terima kasih. Ya. Dia kecil-kecil pemberani, ya. Saya akan closing itu seperti di Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 34. Kita melihat bagaimana dulu awalnya rasul-rasul itu mereka mengabarkan Injil dengan boldness, dengan berani. Setelah Roh Kudus turun atas dia menjadi berani, dan itu sekarang tugas kita. Jadi kingdom mandate itu kita kerjakan. Tugas setiap orang percaya, tidak hanya Pastor Don, tidak hanya Pastor Victa dan Pastor Jessica, tapi tugas kita semua. Untuk apa? Kita mau berbuah lebat di tempat yang tidak sia-sia. Tuhan memberkati dan terima kasih atas waktunya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kabar baik yang sudah kami sampaikan. Ini menjadi bagian untuk kami boleh mengerti bagaimana tujuan Allah pada setiap kami, dan kami merasakan betapa baiknya Engkau. Pagi ini kami boleh berhimpun di tempat ini sebagai anak-anak kerajaan yang boleh kami menyampaikan mandat kerajaan atas kami, dan kami berbuah tetap, yaitu menghasilkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Rita. Maaf waktunya 5 menit.